ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini biiznillah kita akan kembali melanjutkan kajian dan pembahasan kita, mencoba untuk membaca kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang pada pertemuan terakhir alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan hadis ke-33 dari kitab beliau ini, masih dalam pembahasan babus sabar, di mana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang penyakit taun. Fa akhbaraha, maka Nabi SAW memberi kabar kepada Aisyah bahwa penyakit taun itu adalah azab, salah satu di antara bentuk azab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang dikehendaki. Faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin. Kemudian penyakit ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat Allah untuk orang-orang yang beriman. Bagaimana bentuk rahmatnya? Kemarin telah kita jelaskan bahwa penyakit ini salah satu di antara sebab yang mengangkat derajat seorang sampai ke tingkat syuhada, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala bertanya siapakah orang yang syahid di kalangan umatku, maka para sahabat mengatakan yakni yang terbunuh di medan perang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau hanya itu dari umatku yang dikatakan syahid, maka syuhada di kalangan umatku sangatlah sedikit. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan beberapa orang yang meninggal dengan sebab-sebab tertentu yang ia mendapatkan pahala syahid. Ya, ia disebut dengan syuhadaul akhirah. Ya, yakni orang yang syahid dalam hukum akhirat. Tapi di dunia ia tidak dihukumi sebagai syahid dalam pelaksanaan fardu kifayahnya. Ya, kemarin telah kita jelaskan bahwa orang yang syahid itu ada disebut dengan syahidud dunya wal akhirah, ada disebut dengan syahidul akhirah, ya, ada yang disebut dengan orang yang dikatakan syahid di dunia dihukumi syahid dan di akhirat juga dihukumi syahid. Yani orang yang terbunuh di medan perang dalam menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, maka di dunia dia dihukumi syahid, artinya pelaksanaan fardu kifayahnya dihukumi dan ditetapkan sebagaimana ketetapan untuk para syuhada. Di akhirat dia juga disebut sebagai seorang yang syahid. Dia mendapatkan pahala dan ganjaran
yang besar sebagaimana yang Allah janjikan untuk para syuhada. Ada yang kedua yang terkait dengan pembahasan tahun ini, yakni di dunia tidak dihukumi syahid. Artinya dia tidak dilakukan padanya pelaksanaan fardu kifayah layaknya sebagai seorang yang syahid yang pertama tadi. Akan tapi di akhirat ia mencapai derajat orang-orang yang syahid, diberikan pahala dan ganjaran sebagaimana pahala dan ganjaran yang Allah berikan kepada orang-orang yang terbunuh di medan perang. Dan para ulama mengatakan ada yang disebut dengan syahid dunia tapi tidak syahid di akhirat, ya. Jadi kalau penyakit taun ini di dunia tidak dihukumi syahid tapi di akhirat mendapatkan pahala syahid. Ada orang yang di dunia dihukumi syahid tapi di akhirat tidak mendapatkan pahala syahid. Yani orang-orang yang terbunuh di medan perang sedangkan niatnya dalam berperang tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yani melenceng niatnya. Dia berperang karena ingin dipuji. Dia berperang karena ingin dikatakan sebagai seorang pendekar, pemberani. Karenanya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah mengomentari komentar-komentar para sahabat tentang seorang pejuang di masa itu. Di masa Rasulullah SAW. Ada seorang pejuang di masa itu yang tatkala terjadi perang sangat luar biasa. Artinya ia selalu berada di garis terdepan dalam pertempuran. Ya, sehingga para sahabat setelah selesai mereka istirahat berperang, ya, rehat dari berjihad, maka mereka mengatakan tidak ada seorang pun di antara kita yang mampu melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh si fulan. Artinya pahala yang akan didapat oleh si fulan karena jihadnya pada waktu kemarin itu tidak ada yang bisa menandinginya. Si fulan luar biasa itu. Tidak ada yang bisa menandingi jihadnya. Ya, maka Nabi SAW mengatakan huwa min ahlin nar. Nabi komentar para sahabat yang mengatakan bahwa si fulan pahalanya sangat besar. Tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa menandingi jihadnya kemarin. Maka Nabi SAW katakan dia penduduk neraka, kata Rasulullah. Ya, dia penduduk neraka, kata Rasulullah SAW. Maka para sahabat merasa takjub dan heran, ya, kenapa orang yang berjuang sangat luar biasa tapi Nabi tetapkan ia penduduk neraka. Sehingga ada salah seorang di antara sahabat yang kala itu penasaran. Ya, dia penasaran, maka dia ikuti terus seorang pendekar di medan perang ini. Di mana dia bergerak terus diikuti. Dia pantau terus. Ya, sampai akhirnya dalam pertempuran itu, pertempuran kemudian dia ini terluka parah. Ya, terluka parah. Ya. Sehingga diperhatikan terus sama sahabat ini. Sehingga karena begitu sangat parahnya lukanya dan dia tidak bisa menahan sakit yang dia alami dalam medan jihad, maka dia tegakkan pedangnya, ya, dia tegakkan pedangnya, kemudian dia tusukkan tubuhnya, dia bangkit, kemudian dia letakkan tubuhnya di atas pedang tadi, kemudian dia tekan, kemudian dia meninggal bunuh diri. Maka sahabat ini kemudian datang kepada Rasulullah SAW. Dia mengatakan, asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Nabi mengatakan, kenapa? Kenapa engkau bersaksi lagi? Ya, maka dia menceritakan bahwa si fulan yang kemarin kami katakan dia adalah orang yang sangat luar biasa. Tidak ada di antara kami bisa menandingi amal ibadahnya dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi engkau mengatakan ini dan ini. Akhirnya aku ikuti dia ya Rasulullah SAW, kiranya dia melakukan bunuh diri. Maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sesungguhnya ada seseorang yang di dalam pandangan manusia, pada pandangan manusia, yakni orang melihat orang ini penduduk surga tapi hakikatnya dia penduduk neraka, iyadzam billah wal iyadu billah. Jadi ada orang-orang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang orang-orang menyangkanya dia penduduk surga, tapi kiranya ia di sisi Allah penduduk neraka.
Ya, kenapa ikhwan? Karena tidak baiknya keikhlasan dia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nampaknya memang melakukan amal ibadah, ya sama-sama mengerjakan salat, menghadap kiblat, kemudian bertakbir, ruku', sujud, berpenampilan sebagaimana penampilan layaknya sebagai seorang muslim, melakukan aktivitas layaknya sebagai aktivitas seorang muslim, tapi dalam menjalankan itu niatnya melenceng, bukan karena Allah, sehingga tidak dinilai sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sering kita ingatkan untuk diri kita pribadi dan para seluruh kaum muslimin bahwa yang pertama kali harus kita luruskan dari agama kita adalah niat kita. Ya, yang pertama kali harus kita perhatikan, harus kita luruskan dari amal-amal ibadah yang kita kerjakan itu adalah hati kita, niat kita, sejauh mana kita melakukan ibadah tersebut karena Allah. Karena jika seandainya amal ibadah apapun, sebesar apapun ia kedudukan amal itu dalam agama Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau tidak ada niat ikhlas karena Allah, ini tidak berguna. Bahkan mungkin kadangkala itu yang menyebabkan kita malah dicampakkan oleh Allah ke dalam api neraka. Tapi kalau seandainya amal itu karena Allah, sekalipun mungkin remeh, kecil, tapi mungkin amal itu menyebabkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini sering kita sampaikan untuk memotivasi diri kita pribadi dan para seluruh kaum muslimin untuk meluruskan niat. Karena meluruskan niat hal yang sangat sulit, sekali. Karena siapa di antara kita yang tidak suka dipuji? Siapa di antara kita yang tidak suka disanjung? Makanya meluruskan niat itu sangat sulit. Ya, maka amal ibadah kadangkala dianggap remeh, kita anggap kecil, karena kita ikhlas, itu pula yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga Allah SWT. Sedangkan amal-amal besar yang kita anggap ini pasti masuk surga dengan amal ini, tapi karena dia melenceng, itu pula yang menyebabkan kita masuk ke dalam neraka, waliyadzubillah. Ya, sering para ulama mencontohkan amal remeh yang dilakukan menyebabkan orang itu masuk ke dalam surga, yakni tatkala seorang penzina yang diampuni dosanya, perbuatan dosanya, hanya karena memberi minum seekor anjing. Seorang penzina, pelacur, kehausan di tengah padang pasir, kemudian turun ke sebuah sumur, kata Rasulullah SAW, kemudian minum. Setelah selesai hajatnya minum, dia pun naik ke atas, kemudian hendak pergi. Tapi dia lihat tidak jauh dari sumur itu seekor anjing, binatang yang paling najis dalam aturan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada binatang yang najisnya seperti apa? Anjing. Kalau najis yang lain cukup kita bersihkan dengan air, bahkan ada sebagian dengan tanah, hilang zatnya, sekalipun baunya masih ada kadangkala, itu dihukumi apa? Suci. Dihukumi suci. Ya. Najis apapun dia. Intinya kita cuci dengan air, hilang. Hatta najis misalnya darah haid misalnya. Nabi SAW ditanya oleh seorang wanita tentang darah haid. Paling najis luar biasa darah haid. Nabi katakan bersihkan itu pakaian. Kemudian Nabi SAW katakan wala yadurruki atharu, bercaknya itu tidak berpengaruh. Sekalipun masih ada bercak, tapi kalau zat darahnya itu hilang, maka dia sudah kembali suci. Berbeda dengan najis apa? Anjing. Dia mesti disamak. Kalaupun pakai air liurnya itu sudah hilang, atau kita pakai tisu sehingga ia sudah kering, sudah tidak ada lagi, tapi ini belum cukup menjadikan bejana atau pakaian itu dihukumi suci kembali. Dia mesti disamak. Bahkan salah satu di antaranya harus menggunakan apa? Air. Dengan menggunakan tanah. Nabi SAW mengatakan, "Idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an." Hendaknya dicuci sebanyak 7 kali, subhanallah. 7 kali dicuci, dan salah satu di antaranya dalam sebagai riwayat yang ke-8-nya, salah satu di antara 7 atau ke-8-nya itu harus menggunakan media tanah. Binatang yang paling najis. Dia lihat tidak jauh dari sumurnya itu, anjing ini menjulurkan lidahnya karena haus. Maka apa kata pelacur ini? Yang sudah minum, yang tengah padang pasir tadinya haus kemudian berhasil minum. Dia mengatakan laqad balagha hadzal kalb, sungguhnya anjing ini merasakan kehausan ma balagha bi, sebagaimana aku rasakan tadi. Maka muncul rasa ibanya, muncul rasa kasihannya. Maka dia ingin berbuat baik kepada anjing ini. Dengan cara apa? Dia kembali turun ke sumur tadi, dia buka sepatu yang dia gunakan
untuk bermaksiat kepada Allah, sepatu yang dia pakai setiap saat di kakinya untuk melangkah ke tempat-tempat maksiat kepada Allah, dia buka, kemudian dia isi dengan air, kemudian dia naik, kemudian dia beri minum anjing tadi. Maka Allah berterima kasih kepada perbuatannya dan Allah mengampuni dosanya. Kenapa bisa terjadi? Karena diampuni dosanya, bukan karena ngasih minum anjing begitu saja. Tapi tatkala dia melakukan perbuatan yang remeh itu, tidak ada niat untuk dipuji orang, tidak ada niat untuk disanjung orang, tidak ada niat anjing itu berbuat baik kepada dia lagi, nggak ada. Karena kadangkala rusaknya niat kita ini adalah kita berbuat baik kepada seorang supaya dia berbuat baik juga kepada kita. Ini rusak niatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Insan, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang memberikan makan kepada miskin, orang-orang miskin maupun tawanan. Kemudian tatkala mereka memberikan makanan itu, mereka mengatakan innama nut'imukum liwajhillah, tidak ada niat kami memberi makan kepada kalian kecuali hanya mengharapkan wajah Allah. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan, kami tidak menginginkan dari kalian balasan dan kami bahkan tidak menginginkan dari kalian ucapan terima kasih. Jadi murni karena Allah. Maka pelacur tadi tatkala memberi minum seekor anjing, dia sama sekali tidak ingin dipuji orang. Tengah padang pasir nggak ada yang lihat, dan dia juga tidak ada tentunya terbetik di hatinya agar anjing tadi berbuat baik kepada dia. Jadi murni karena Allah, sehingga dengan amal itu Allah ampuni semua dosanya, Allah masukkannya ke dalam surga. Lihat seorang hamba yang Nabi SAW katakan gara-gara menyingkirkan gangguan di jalan sekali saja Allah ampuni dosanya dan Allah masukkan dia ke surga. Dia berjalan di satu jalan, kemudian dia lihat ada batang pohon atau batu atau yang lainnya. Nabi katakan dia turun dari kendaraannya, kemudian mengatakan aku akan singkirkan gangguan ini dari jalan kaum muslimin agar tidak mengganggu mereka. Maka dia turun sesaat, kemudian dia singkirkan. Allah kemudian masukkan ia ke dalam surga gara-gara amal itu. Padahal amal sangat kecil sekali. Tapi bukan kecil amal yang dilihat, tapi yang dilihat sejauh mana hati Anda, hati kita melakukan itu karena Allah atau bukan karena Allah. Ini maka pertama kali yang harus kita luruskan adalah hati kita. Kalau dia sudah melenceng, kadangkala amal besar itu sebagaimana saya katakan tadi, kita anggap itu menyelamatkan, malah itu menyebabkan kita masuk neraka Allah. Bahkan dalam faidah, seorang yang masuk neraka karena lalat, masuk neraka karena lalat. Ini hadis ini insyaallah akan kita bahas nanti kelanjutan dalam bab di kajian kita di Masjid Raya tentang Kitabut Tauhid. Masuk surga karena lalat, masuk neraka karena lalat. Lalat binatang yang mungkin kita sebagai seorang manusia, ya kita tidak berbicara tentang hikmah diciptakannya lalat, pasti ada manfaatnya, pasti ada hikmahnya. Tapi kita sebagai seorang manusia tidak mengetahui ada hikmahnya kan? Bahkan kita menganggap lalat ini adalah binatang, kalau ada di rumah ini merusak saja. Kalau nggak ada, aman, kita tenang dengannya. Tapi kalau ada satu saja, itu sudah membuat kita risih. Tapi yakinlah itu memang ada hikmah, Allah alam hikmahnya apa. Tapi Allah tidak mungkin menciptakan suatu tanpa hikmah. Tapi kita sebagai seorang manusia merasa kita tidak butuh sama sekali dengan binatang ini. Artinya binatang yang kita jijik mungkin dengannya. Setiap kali dia datang atau menghiap, pasti kita akan mengusirnya. Bahkan kita berusaha untuk membunuhnya. Tapi apakah kita tidak pernah mendengar hadis bahwa ada orang masuk surga gara-gara lalat, ada orang masuk neraka gara-gara lalat? Diceritakan oleh Nabi SAW. Yani tatkala dia menyembelih lalat, niatnya untuk syirik, masuk neraka. Dia tidak mau menyembelih lalat karena itu kesyirikan, akhirnya dengan itu ia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan jangan engkau lihat penyembelihan lalatnya, binatang yang kecil itu, tapi sejauh mana dia niatkan dalam penyembelihannya dengan hatinya kepada selain Allah. Maka perhatikan hati. Maka Nabi SAW katakan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, wa inna fil jasadi mudghah
idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Di tubuh manusia ada segumpal daging atau segumpal darah. Jika seandainya dia baik, maka akan baik seluruh anggota tubuh. Jika seandainya ia rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuh. Itu adalah hati manusia. Maka hati sebagai rajanya. Timbangan semua amal itu hati. Maka di akhirat yang akan diterima hanya yang karena Allah. Kalau bukan karena Allah, ditolak semuanya. Ya, ini hal yang hendaknya kita perhatikan. Pertama kali harus kita perhatikan, harus kita jaga adalah hati kita. Sejauh mana kita melakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada pembahasan, ada orang yang disebut syahid di dunia, dihukumi dalam pelaksanaan fardu kifayahnya layak seorang syahid, tapi di akhirat tidak dihukumi apa? Syahid, karena melenceng apa? Niatnya. Maka perhatikan niat. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW katakan dalam hadis yang mulia ini, tidak ada seorang hamba yang merebak penyakit taun di negerinya, kemudian dia tetap di negeri tersebut sabiran muhtasiban, sabar dan mengharapkan pahala dari Allah, ya'lam annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu. Dia mengetahui bahwa tidak ada sesuatu yang akan menimpanya kecuali sesuatu yang telah Allah tetapkan untuknya, illa kana lahu mithlu ajri syahid. Kecuali kalau ia meninggal karena penyakit itu, maka ia akan mendapatkan apa? Pahala syahid. Ya, ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah, hadis terakhir ya yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, hadis diriwayatkan Imam Al-Bukhari, nomor hadis 33 dari kitab Riyadhus Shalihin. Sekarang kita masuk hadis ke-34. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu an. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah azza wa jalla qal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini kembali hadis apa? Hadis qudsi, sama seperti sebelumnya ya. Ya, hadis ke nomor 32 itu juga telah kita bahas pada beberapa pertemuan yang lalu tentang hadis qudsi. Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman, idza btalaitu 'abdi bihabibataihi fasabara awattuhu minhumal jannah. Sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman, ini hadis qudsi, apabila kata Allah, aku uji hambaku dengan dua yang sangat ia cintai. Jadi aku ambil dua perkara, dua hal yang sangat ia cintai. Yang dimaksud di sini adalah dua matanya. Artinya dia buta. Allah ambil dua habibatai, dua hal di anggota tubuhnya yang sangat dicintai, yakni mata. Maka mata ini merupakan nikmat yang sangat besar. Disinggung oleh Allah dalam surah Al-Balad. Alam naj'al lahu ainain. Bukankah kami telah jadikan untuknya dua buah mata. Maka mata ini merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah anugerahkan kepada kita, yang wajib kita syukuri. Dengan apa? Dengan menggunakannya melihat sesuatu yang diperintahkan untuk dilihat dan menahannya dari sesuatu yang dilarang untuk dilihat. Ini bentuk syukur kita kepada Allah SWT atas nikmat dua buah mata yang Allah berikan kepada kita. Alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain. Ya, bukankah kami telah jadikan untuknya dua buah mata dan satu lisan dan dua buah bibir. Yang dengan ini kita bisa berbicara maksudnya. Ya, lisan dan dua bibir. Dengan ini kita berbicara. Padahal subhanallah, kalau kita lihat binatang misalnya, dia juga punya lisan, dia juga punya bibir, akan tapi Allah tidak takdirkan mereka untuk bisa apa? Berbicara. Padahal hawa yang kita hirup dan kita keluarkan sama. Tapi inilah karunia besar yang Allah berikan kepada seorang anak manusia. Diberikan oleh Allah kemampuan untuk apa? Berbicara.
mengungkapkan sesuatu yang ada di hatinya. Ini nikmat besar. Ya, binatang. Dari dahulu bahasanya cuma satu saja. Enggak berubah-ubah. Kalaupun ada sebagian burung mungkin berbicara, ya itu bukan mengungkapkan apa yang ada di apa? Di hatinya. Dia hanya mengulang-ulang kalimat yang mungkin dia dengar, berbeda dengan kita. Ini nikmat besar ini yang Allah anugerahkan kepada kita. Jadi Nabi SAW mengatakan, Allah berfirman, apabila aku uji hambaku dengan dua hal yang sangat dicintai olehnya, artinya aku ambil sehingga ia buta, ya buta, fasabara, kemudian dia bersabar atas ujian yang Allah timpahkan kepadanya, awwattuhu minhumal jannah, aku gantikan apa yang aku ambil darinya surgaku. Ini kalau sabar, ya walaupun tatkala Allah ambil dua buah nikmat ini sangat luar biasa beratnya, ya berat, sehingga kita tidak bisa, seorang yang diuji oleh Allah dengan ujian ini, ia tidak bisa melihat sesuatu yang itu merupakan keindahan, ya berbeda kita, ya yang diberikan oleh Allah dua buah mata, tapi orang-orang yang Allah ambil darinya pandangan ini sehingga ia tidak bisa melihat, ini ujiannya sangat berat. Namun Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau ia bisa bersabar maka aku gantikan untuknya apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ganjaran yang akan Allah berikan surga apabila kita bandingkan dengan ujian yang Allah berikan kepadanya secara teori, ya walaupun ini tentunya apabila kita menghadapi sesuatu, la qaddarallah nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah, menghadapi sesuatu ujian-ujian seperti ini, kalau kita bandingkan dengan surga, maka ujian seberat apapun, kalau ganjarannya surga, maka ujian itu sangat apa? Sangat ringan. Sebenarnya sangat ringan. Ya, sebenarnya sangat ringan. Karena surga ini adalah sesuatu yang sering kita sampaikan yang tak ternilai, tidak bisa kita nilai surga ini. Ya. Sampai-sampai Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La mawdi'u sauti ahadikum fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha." Ya. Sebagian menerjemahkan mawdi'u saut ini tempat menyimpan cambuk kalian. Sebagian lagi diterjemahkan la maudhi'u sauti ahadikum, yakni satu langkah, tempat yang kalian langkahkan kaki kalian di surga. Kita melangkah satu langkah, kemudian tanah yang kita langkahi tersebut, yang mungkin bahasa kita dalam keseharian, satu jengkal tanah di surga, apabila dibandingkan dengan dunia dan seisinya, lebih mahal satu jengkal itu. Begitulah ungkapannya, la maudhi'u sauti ahadikum fil jannah. Satu jengkal tanah yang kalian miliki di surga, satu jengkalnya itu apabila dibandingkan dengan surga dengan seisinya, itu jauh lebih baik sejengkal tanah di surga itu. Nilainya ini luar biasa surga itu. Makanya jika seandainya Allah uji seorang, kemudian Allah berikan ganjaran surga, sebenarnya ujian itu tidak seimbang dengan surga yang akan diberikan kepadanya, karena surga sangat mahal. Makanya Nabi SAW menceritakan begitu sangat mahalnya surga. Nabi SAW membandingkan antara surga dengan apa? Dengan dunia. Apa kata Rasulullah SAW? "Lau kanatid dunya indallahi janaha ba'udah," atau kama qala, Nabi SAW mengatakan, jika seandainya dunia ini di sisi Allah ada nilainya walaupun hanya seberat sebelah sayap nyamuk. Kalau ada nilainya dunia ini, kalau dunia ini ada nilainya di sisi Allah, ada harganya, walaupun harganya itu sangat kecil. Jadi timbangannya kalau ada di sisi Allah ada beratnya ini, walaupun beratnya itu cuma sebelah sayap nyamuk. Artinya memang, ya walaupun kecil tak berharga, tapi minimal ada harganya. Maka Allah kalau ada harganya, walaupun beratnya itu hanya seberat sebelah sayap nyamuk,
maka Allah tidak akan berikan kepada orang yang ingkar kepadanya, orang yang kafir kepadanya, seteguk air pun untuk minum di dunia. Allah nggak kasih. Kalau ada nilainya, walaupun murah, Allah tidak akan kasih siapapun yang ingkar kepada Allah, yang kafir kepada Allah di dunia untuk minum seteguk air dari dunia ini. Tapi karena tidak ada nilainya, siapapun boleh minum, siapapun boleh makan, siapapun boleh menikmati. Bahkan Allah tentukan kadangkala semakin membangkang seseorang dari aturan Allah, Allah kasih terus banyak-banyaknya supaya makin lupa. Karena nggak ada nilainya. Berbeda timbangan Allah dengan surga. Penduduk neraka dengan penduduk surga banyak diceritakan Allah dalam Al-Quran, mereka biasa berkomunikasi. Ada pembicaraan, kita berbicara dengan penduduk neraka juga menjawab pertanyaan kita dan terjadi komunikasi. Tentang kaifiatnya nggak tahu bagaimana. Dari tempat yang berbeda ini. Ya, berkomunikasi. Wanada ashabul jannati, wanada ashabun nari ashabal jannah, an afidu alaina mimma razaqakumullah. Penduduk neraka berkata kepada penduduk surga, komunikasi ngomong, penduduk surga, kata penduduk neraka, dan itu didengar oleh penduduk surga. An afidu alaina minal ma. Tolong berikanlah kepada kami air yang telah Allah anugerahkan kepada kalian. Karena mereka tatkala mau minta minum, mereka dikasih apa? Air yang sangat begitu panas bercampur dengan nanah dan darah yang sangat panas, yang kalau diminum, dan itu harus mereka minum karena mereka sangat haus. Mereka minum, kalau sudah diminum maka hancur usus-usus mereka hancur karena begitu panasnya. Sehingga mereka tatkala melihat penduduk surga kasih nikmat, minum, berbahagia dan sebagainya, mereka minta, tolonglah berikan kepada kami seteguk air. Maka apa kata penduduk surga? Sesungguhnya Allah telah haramkan ini semua atas orang-orang yang kafir. Jadi nggak dikasih, walaupun setetes air tidak dikasih. Kenapa tidak dikasih? Karena nilainya sangat mahal. Di dunia terserah. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa dunia ini ibarat bangkai yang diperebutkan oleh beberapa ekor anjing. Jika seandainya engkau ikut berebut, maka anjing itu akan memusuhimu. Tapi kalau seandainya engkau biarkan mereka berebut, sehingga anda tidak biarkan mereka berebut dan anda minggir, maka semua orang akan mencintaimu. Jadi kalau kita ikut serta rebutan, maka banyak kita mendapatkan permusuh. Banyak orang akan menjadi musuh kita. Tapi kalau kita biarkan mereka berebutan, banyak orang suka kepada kita. Ya, ini perbandingan antara surga dengan dunia. Maka namanya dunia. Dalam bahasa Arab dunia itu rendah. Dunia itu diambil dari kata bahasa Arab, ya. Dunia. Ya. Dunia itu kalau dalam bahasa Arabnya dunia, sama. Dunia itu artinya dunu, rendah, hina. Itulah dunia. Ya, maka ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun ujian bagi orang ini berat, matanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat melihat tidak Allah berikan, tapi kalau Allah bersabar, Allah anugerahkan kepadanya ganjaran yang sangat luar biasa, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala, dengan catatan dia harus bersabar karena itu. Demikian, semoga ada faedahnya. Kita cukupkan. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.